ayat 33. Sudah, ayat 34 lagi. Ini panjang penjelasan kita, mudah-mudahan dalam 2 kali pertemuan selesai ini. Tapi belum tentu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam mubalaghah dari kata qaim. Qaim ala maknanya adalah yang bertanggung jawab, yang menjalankan tugas untuk melakukan riayah, pemeliharaan, untuk melakukan tugas-tugas yang menjadi beban, pertanggungjawaban untuk kemaslahatan bagi wanita. Qawwamun. Kenapa laki-laki mendapat qawwam? Ada 2 alasan juga, seperti ayat sebelumnya. Yang pertama adalah tafdil, fadlun minallah. Yang kedua adalah ikhtiar, dikarenakan mereka berinfak, mengeluarkan harta untuk nafkah bagi wanita dari harta mereka. Jadi 2 alasan qawwam. Nah, ini bagi catatan pula bagi laki-laki. Awak nak jadi qawwam, tidak mau membelanjai bini. Al-Quranul Karim mengatakan bahawa laki-laki itu qawwam ada 2 sebab. Sebab yang pertama adalah fadlullah, Allah memberikan karunia melebihkan mereka dalam perkara ini. Yang sebab yang kedua apa? Karena mereka memberikan nafkah kepada wanita. Jadi bisakah batal qiwamah itu? Fungsi dan peran sebagai penanggung jawab itu bisakah batal? Bisa. Kalau salah satu tidak dipenuhi. Nah, yang mungkin tidak dipenuhi itu apa? Yang kedua. Itu makanya kalau ada istri, wanita menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak bertanggung jawab, apakah istri dianggap durhaka, nusuz? Tidak bisa laki-laki datang ke bininya, Al-Quran mengecekkan ambo qawwamun 'alan nisa. Tidak, tunggu dulu. Jangan pangkayat saya dibaca. Baca tarwih. Qawwamuna 'alan nisa bi. Kata bi itu dengan sebab itu. Bima faddalallah, disebabkan apa yang telah dilebihkan berupa karunia-Nya. Kalau karunia itu manusia tidak ikut campur dalam hal itu, karena Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab yang kedua, wa bima anfaqu, dan disebabkan nafkah yang telah mereka keluarkan dari harta mereka. Itu alasan qawwam. Jadi kalau salah satu dari yang 2 ini tidak dipenuhi, apakah laki-laki bisa dikatakan yatamatta, mendapatkan posisi sebagai qawwam? Tidak, karena tidak terpenuhi. Makanya Bapak dan Ibu acok mendengarkan orang nikah, dan bahkanlah pernah mencobakan ada sirat ta'alik. Apabila
saya meninggalkan istri saya sekian bulan berturut-turut, begitu. Nah, yang tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah berbagai macam, maka kemudian istri saya tidak terima dan membawa masalah ini ke pengadilan, maka saya serahkan kepada pengadilan untuk apa? Jatuhkan talak 1 dan ganti dari talak itu diserahkan kepada pengadilan untuk diserahkan kepada lembaga amil zakat. Kan begitu nak? Nah, kalau wanita menuntut laki-laki setelah laki-laki tidak menjalankan tugasnya, walaupun laki-laki tadi mendapat karunia dari Allah sebagai qaim ala, sebagai penanggung jawab, apakah durhaka istri ketika dia mengajukan talak ketika suami tidak menjalankan tugasnya yang kedua? Tidak, karena dia tidak memenuhi syarat menjadi qawwam atas wanita tersebut. Kenapa? Karena bagian penyebab yang kedua sebagai penanggung jawab tidak dia jalankan. Nah, ini catatan penting bagi laki-laki. Jadi awak bisa mengecekkan awak ambo penanggung jawab. Ambo menjadi istilah awak kepala rumah tangga. Iyo. Tapi jangan nyodek karena awak laki-laki saja. Ada yang kedua di dalam Al-Quran, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh adonan dijalankan sebagai tugas, yaitu nafkah. Kalau tidak dijalankan, makanya wanita tidak termasuk yang nusuz tidak masuk dan durako tu. Jadi wanita yang pergi ke pengadilan karena ditinggalkan suami tidak jalih ujung pangkalnya, tidak diberi nafkah, tidak ditanggung biayanya, malah ini yang ini. Kemudian pergi dia ke pengadilan. Apakah wanita tersebut wanita yang durhaka kepada suami? Tidak. Itu wanita sedang mencari keadilan karena dia diperlakukan dengan cara tidak benar oleh laki-laki yang telah diberikan oleh Allah karunia kelebihan sebagai qawwam, tetapi tidak memenuhi persyaratan berikutnya, yaitu nafkah. Boleh wanita datang, bukan menghasut ya, tapi menunjukkan jalan boleh, supaya wanita jangan teraniaya, tidak jalih jalan keluarnya. Sudah, berarti dia tidak bertanggung jawab. Tidak bisa lagi dia berposisi sebagai qaim alaiha, sebagai penanggung jawab. Makanya kalau jadi penanggung jawab, jangan sia-sia tanggung jawab. Tak ada fiakal itu. Kalau lah nyokaduan, dia tu akan talak dek pengadilan 1, habis masuk iddah, tu tiba wak nak balik. Tergantung nak berusi ke diterima atau tidak. Ini tak bisa dipasau oleh itu. Kalau dalam iddah, bolehlah dia rujuk kembali. Tapi kalau sudah habis iddah, kalau menggelengnya, ya tidak. Yang perlu diingat. Nah, sekarang ketika orang membaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apakah ini khusus terkait dengan perkara rumah tangga, atau masalah ini melebar ke lapangan-lapangan lain? Nah, ini yang jadi persoalan panjang tu. Makanya saya katakan menafsirkan satu ayat ini tidak cukup dengan sekali pertemuan, karena ayat ini dibawa oleh sebagian ulama ke ranah politik, ke ranah sosial, sehingga jadi perdebatan panjang. Apakah perusi bisa tak jadi presiden? Perusi bisa tak menjadi hakim? Wanita bisa tak menjadi wali kota, menjadi bupati dan berbagai macam? Kenapa? Karena di dalam menafsirkan ayat ini, ulama dari sisi cakupan ayat ini memang ada dua kelompok ulama.
Ada yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' berlaku umum, baik di dalam rumah tangga maupun di luar urusan rumah tangga. Kelompok ini nanti akan berkesimpulan wanita tidak bisa memegang kekuasaan yang punya kewenangan mengambil keputusan atas laki-laki, karena laki-laki lah yang bertanggung jawab atas mereka. Ada kelompok seperti ini. Tapi kelompok yang begini akan membatasi pula dalam ranah-ranah tertentu. Biasanya akhirnya nanti mereka akan berpandangan yang tidak boleh itu adalah al-wilayah al-uzma, kewenangan dan kekuasaan tertinggi, itu tidak boleh produksi. Mereka akan berhujjah nanti, diperkuat dengan hadis Nabi SAW ketika Kisra Persi meninggal Kisra Persi, tidak ada ahli warisnya melainkan hanya wanita perempuan yang jadi putri mahkota, tidak putra dah. Nah, ketika itu disampaikan cerita ini kepada Nabi, keluarlah sabda Nabi SAW, la yuflihal qaum, tidak akan beruntung suatu kaum, walau amrahum imra'ah, yang menyerahkan wilayah maula, yang memiliki kewenangan tertinggi kepada wanita. Nah, hadis ini nanti dijadikan alasan. Tapi kita belum sampai ke situ ya pembicaraan kita. Saya ingin jelaskan dahulu bahwa dalam perkara ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada dua aliran ulama. Ada yang mengatakan ini berlaku secara umum, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Yang mengatakan berlaku umum nanti juga bertingkat-tingkat. Ini dalam perkara apa? Kalau tidak di puncak dan di pucuk pimpinan tidak ada masalah. Jadi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak setuju wanita berada dalam posisi itu. Di antaranya ada yang berpendapat jadi hakim tidak. Kenapa? Karena hakim itu membutuhkan kekuatan mental. Tidak boleh di situ terlalu berlebihan, terseret masalah emosional, berisiko hukum bisa tidak lurus. Bukan berarti hukum tidak berperasaan. Dulu orang kadang-kadang tak boleh pakai perasaan, berbayu. Jadi hukum dan tak berperasaan gini, terbukti orang salah yang main perasaan, baka itu anggota bos samboko katanya. Nah, itu perasaan juga namanya tuh. Jadi kenapa mereka berpendapat bahwa wanita tidak boleh berada dalam posisi itu? Karena apa? Karena itu membutuhkan rajahanul akal, analisa yang kokoh terhadap dalil, terhadap bukti dan berbagai macam. Itu membutuhkan kekuatan mental spiritual, dan itu ada pada laki-laki. Apalagi kalau sempat ada ancaman dan berbagai macam. Secara umum wanita akan lemah berhadapan dengan kondisi seperti ini. Nah, itulah mereka yang mengatakan bahwa wanita tidak menjadi qadhi, jadi hakim. Ada pula yang membatas, kalau perkara-perkara perdata boleh, perkara pidana yang jangan. Jadi tidak satu pendapat. Itu adalah kelompok pertama yang mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, meliputi seluruh aspek kehidupan. Tapi ada di antara ulama, termasuk salah satu, kalau ada orang membaca kitab Zilalul Quran tafsir Sayyid Qutb, dia akan mengatakan bahwa perkara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa hanya ada dalam ranah rumah tangga saja, tidak masuk urusan sosial di luar itu. Urusan politik ndak, urusan peradilan ndak. Iko ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, khusus urusan rumah tangga sajonyo. Nah,
Nah, sekarang mari kita lihat. Tentu ansu-ansu kaji ko nak kena borong sadanya. Bagaimana dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam rumah tangga? Tuan kau bahas dahulu. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-qawwam terkait dengan perkara rumah tangga, setidaknya ada 7 kaedah utama yang perlu difahami dahulu untuk awak menentukan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i di dalam rumah tangga. Ada 7 kaedah mendasar. Yang pertama, Al-Quran mengatakan bahawa az-zawaj, pernikahan itu qiwamah, bukan syirakah. Kaedah awal tu, pernikahan itu adalah qiwamah. Apa makna qiwamah? Adalah rasa tanggung jawab, bukan syirakah, bukan hubungan kemitraan. Jadi jangan disamon membuat rumah tangga semua cuma membuat perusahaan. Orang membuat PT bersaham surang-surang. Kalau tidak sesuai lagi kebijakan, bubarlah masing-masing. Tidak. Jadi pernikahan itu qiwamah, bukan syirakah, bukan syarikat. Qiwamah. Apa maknanya qiwamah? Adalah suatu ikatan tanggung jawab. Jadi bukan ikatan kemitraan seperti perusahaan. Yang kedua, al-mar'ah zawjah wa laysat syarikah. Ingat, istri itu pasangan, bukan mitra bisnis. Itu perlu diingat. Dari kata qawwam tadi, jadi ada 2 kaedahnya kan. Yang pertama, pernikahan itu adalah qiwamah, adalah ikatan tanggung jawab, walaysa syirakah, bukan kontrak perusahaan, bukan kontrak persekutuan. Al-mar'ah, istri itu zaujah, pasangan, bukan mitra perusahaan, bukan syirakah, bukan syarikah. Yang ketiga, al-qarar bainahuma ta'atun bil ma'ruf. Ingat, keputusan yang diambil dalam rumah tangga harus ada dalam konsep apa? Taat dengan yang ma'ruf. Ketaatan. Bukan konsepnya tafahum. Tafahum. Apa tafahum? Yaitu saling memahami. Jadi tidak bisa model itu. Awak saling paham salah, tahu sama tahu. Tidak. Konsepnya adalah ta'ah bil ma'ruf. Suami taat kepada Allah, menjalankan tugas kewajibannya. Istri taat kepada suami dalam yang ma'ruf. Itu konsepnya. Sebab kini banyak rumah tangga ko saling memahami saja. Pernah tak dengar ibu-ibu mengecek modeliko? Ambo tak rumit-rumit naik duit. Kalau di rumah ambo laki ambo, kalau di luar tu laki orang. Tak bisa model itu. Terserah nak kenyo pebuek lah. Tidak bisa begitu. Begitu juga suami tidak bisa membuat keputusan asal difahami oleh istri jalan. Tidak. Di sini ada konsep taat bil ma'ruf. Yang ketiga, musyawaratuz zaujah fadlun wa khuluqun nabil la wajibun wa haq. Bermusyawarah dengan istri antar pasangan
Itu bukanlah suatu kewajiban mutlak, tetapi adalah suatu akhlak dan keutamaan. So kalau suatu kewajiban itulah tuntut menuntut acok kini. Tak bayu setiap lah jodoh. Supaya dia hidup berumah tangga kalau itu dijadikan sebagai ukuran. Masa donya sempat namo saya hidup, masa yo karapek taruh. Ada orang sekarang yang membuat rumah tangganya seperti PT, segala keputusan harus berdasarkan persetujuan komisaris. Nama model itu tu. Musyawarah itu baik, bayo-yo rancak, tapi jangan menghilangkan bahawa suami berhak mengambil keputusan. So, kalau musyawarah hendak tercapai kesepakatan, masa iyo dipending lo sampai minggu muko? Ingat ya. Yang kelima, sampai tadi baru kan, Az-zawj sayyidul bait la syarik. Suami itu adalah penghulu rumah tangga. Kalau awak nyebut kepala rumah tangga, bukan mitra. Jadi jangan dianggap suami itu sebagai mitra. So, kalau itu dianggap hilang rasa hormat, kering nanti. Yang keenam, al-alaqah aramiyah la ufuqiyah. Ingat, hubungan dalam rumah tangga itu adalah bagaikan piramid, bukan bersusunan dari bawah kateh, bukan hierarkis. Jadi jangan dianggap hierarkis, suami atasan, istri bawahan. Tapi tahu piramid, dia punya puncak, tetapi batu-batu penopang di bawahnya tidak kalah fungsinya dalam menguatkan bangunan. Itu dikatakan piramida namanya. Rumah tangga itu bagaikan piramida hubungannya. Ya memang ada, kalau tidak ada dan pucuannya, tidak ada yang pemimpin tidak bisa. Tapi jangan dianggap dia seperti hierarkis. Dari bawah turun ke taruh naik ke tidak, dia piramida. Artinya apa? Istri, seluruh komponen keluarga itu memang ada pimpinannya, tetapi dia bahagian yang tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau tangga batu nenek bawah, pucuk piramida itu runtuh. Faham kan maknanya? Yang ketujuh, yang terakhir, al-hubbu mawaddatun wa rahmatun yaj'aluha Allah la syartun fi zawad. Cinta. Acok kau nak muda kau terjebak dengan itu. Cinta itu adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah, bukan syarat pernikahan. Ikon yang kini dipengaruhi banyak anak muda seolah-olah cinta itu syarat pernikahan. Nyosangko dengan cinta mereka itu akan langgeng rumah tangga. Ternyata tingkat perceraian semakin tinggi, padahal menikah heboh dek cinta-cintaan. Orang gaya-gaya dulu kenalan mencari pucuk rumah gadang surang-surang saja. Tapi tidak tiok sebentar bercerai mereka. Nah, artinya apa? Rasa cinta, kecintaan itu anugerah Allah. Ketika kita berikhtiar, berusaha, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Jadi tidak menjadi syarat dalam pernikahan. Kalau wanita mulai memahami posisinya sebagai seorang istri, dan dia akan merasa harmonis nanti dengan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, maka dia akan berperan sebagai tiang utama dari rumah tangga, dan akan tumbuh di situ rasa cinta dalam kebersamaan. Jadi jangan kecen cinta itu syarat. Ini kalau tidak cinta, rumah tangga kerusak.
Faktanya mah tidak. Kan bapak dan ibu-ibu tahu dahulu. Orang dulu bermain-main baintayan kok, tak serupa kini lah. Kok ketujuh dah dia tahu orang, tu apa naik sepeda, rencana ke pai ke rumahnya, tapi tiba di pintu gerbang lah menggigil selutut itu, lari selai jalan. Tapi lah senang hati batu, nampak janjangnya. Janjang tu nampak. Tapi ketika mereka terjadi ikatan pernikahan, langgeng. Kini anak-anak muda kini saya lihat, mereka tidak mau menikah tanpa cinta. Tapi ketika membaca laporan tentang rumah tangga, tingkat perceraian tidak menurun. Jadi ada pertanyaan mendasar, kama cinta tadi. Jadi benar Islam tidak mensyaratkan cinta. Yang disyaratkan oleh Islam adalah berfikir logis. Karena itu ada khitbah, pertunangan, untuk saling tafahum, saling memahami. Tidak cinta syaratnya. Kalau ada cinta, itu bonus tuh. Tapi tanpa cinta bisa jadi cinta itu datang kemudian setelah pernikahan terjadi. Kenapa? Karena sebelum pernikahan terjadi, banyak orang yang belum mengenal siapa sebenarnya pasangannya secara hakiki. Apalagi sekarang. Nah, itu 7. Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang al-qiwamah atau qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam konteks rumah tangga.